Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita akan membahas bab 9 ya. Judulnya bagaimana pengaruh agama terhadap pengambilan keputusan konsumen. Oke, ini adalah target pembelajaran yang harus kita capai dari bab ini ya. Jadi kami harapkan mahasiswa sekalian mampu menjelaskan bagaimana pengaruh agama terhadap perilaku konsumen, khususnya dalam pengambilan keputusan pembelian. Oke, sebagaimana kita ketahui ya bahwa agama ini adalah kepercayaan akan keberadaan Tuhan, walaupun banyak masyarakat ya atau individu personal yang tidak mempercayai Tuhan ya atau disebut dengan ateis, tapi sebagian besar penduduk di muka bumi ini mempercayai akan adanya Tuhan ya. Dan ini menjadi salah satu karakteristik yang sangat penting ya, yang sering menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa, khususnya pada momentum-momentum yang terkait dengan keagamaan. Adanya perintah dan aturan dalam setiap agama ya, ini ternyata mempengaruhi bagaimana pemilihan ataupun pembelian barang atau jasa ya oleh penganut agama tersebut. Oke, kita masuk kepada salah satu agama besar ya yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, itu agama Islam. Sebagaimana kita ketahui ada rukun Islam ya, di antaranya mengakui keberadaan Allah, sholat, puasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, dan yang terakhir adalah naik haji ya ke Mekah. Nah, ini bila mampu ya. Kalau dulu barangkali hanya bila mampu, sekarang jika ada kuota ya. Oke, nah ini semuanya akan mempengaruhi bagaimana sikap, persepsi, gaya hidup maupun perilaku ya seorang muslim sebagai konsumen ketika dia membeli barang atau jasa. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu sholat ya. Sholat ini dilaksanakan oleh kaum muslimin untuk yang fardu 5 kali sehari, terus ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, ini mempengaruhi waktu, mempengaruhi barang-barang yang dibeli, yang diperlukan untuk melakukan ibadah ini ya, dari mulai mukena ya, kemudian sajadah, baju koko ya, kopiah ya. Ini semua adalah barang-barang yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah ya. Nah, ini adalah jenis-jenis barang yang disediakan oleh pelaku usaha ya. Jadi beragam model ya, sekarang sangat ini sekali, sangat dinamis sekali ya, sangat inovatif sekali, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan kaum muslimin untuk sholat ini. Kemudian yang kedua adalah puasa ya. Jadi puasa pada bulan Ramadan ya bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang wajib ya, belum puasa-puasa sunnah lainnya ya. Jadi ada puasa Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya ya. Nah, ini menggeser waktu makan. Kalau biasanya makannya 3 kali sehari, hanya 2 kali saja ya. Tapi jangan beranggapan ya kalau untuk puasa karena digeser ataupun hanya 2 kali makan saja pengeluaran akan berkurang ya. Hasil survei menunjukkan justru pada saat bulan puasa pengeluaran kaum muslimin untuk makanan lebih besar ya, karena ternyata keinginan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang spesial itu muncul pada saat Ramadan ya. Nah, ini membuat perputaran ekonomi pada saat Ramadan itu sangat sangat dinamis ya, sangat menguntungkan untuk pelaku usaha ya, khususnya yang menyediakan takjil ya. Jadi banyak makanan-makanan yang tidak ada di bulan lainnya justru ada di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ini ya ada yang wajib ya, ada yang sunnah ya. Nah, untuk yang wajib misalkan dibayarkan oleh kaum muslimin pada saat mau Idul Fitri ya, bisa dalam bentuk beras ya ataupun dalam bentuk uang ya. Nah, sehingga permintaan akan beras tinggi pada saat ini ya. Kemudian zakat harta ya yang harus dikeluarkan 2,5%, ini membuat pengeluaran dari bagian pendapatan konsumen muslim juga menjadi tinggi ya. Dan bukan hanya itu saja ya. Jadi ada lagi zakat-zakat sedekah ya, yang juga barangkali mengambil proporsi dari pendapatan konsumen muslim. Yang selanjutnya adalah haji ya. Nah, haji ini
adalah kewajiban kaum muslimin sekali seumur hidup, ya. Nah, ini saat ini memang agak panjang kuotanya, agak panjang antriannya, ya, sehingga banyak kaum muslimin yang lebih memilih mendahulukan dengan umroh terlebih dahulu. Demand untuk umroh juga sangat tinggi, ya, sehingga banyak penyedia-penyedia jasa travel yang bermunculan, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan umroh dan haji ini, ya. Nah, ini perlu perencanaan keuangan yang matang karena biayanya cukup besar, ya, sehingga konsumen muslim perlu memiliki tabungan. Nah, bagaimana dampaknya, ya, bagi negara asal, bagi Indonesia seperti apa, bagi Arab Saudi seperti apa? Ya, disinilah terjadi perputaran uang, ya. Untuk Indonesia sendiri, ya, perlu manasik, persiapan hajinya, ya. Kemudian bagaimana caranya mengantarkan dari Indonesia ke Arab Saudi? Tentunya ada transportasi, ya. Kemudian ada pakaian, kebutuhan akan pakaian untuk haji, ya. Kemudian keperluan makanan, ya. Kemudian untuk negara tujuan sendiri, ya, orang Indonesia itu terkenal, ya, belum selesai haji, ya, sudah berpikir untuk oleh-oleh, ya, oleh-oleh. Jadi orang Indonesia terkenal sebagai tukang belanja, ya. Nah, selain itu ada lagi kebutuhan akan hotel, makanan, transportasi di sana, bahkan komunikasi, ya. Ini semua membuat banyak pelaku usaha yang tergiur, ya, dengan bisnis haji ataupun umroh ini. Selain itu ada lagi perintah dan larangan, ya. Perintah untuk menutup aurat bagi kaum muslimin, ya, khususnya untuk yang muslimah ini, ya. Nah, ini membuat pengeluaran untuk kerudung, untuk hijab, ya, itu juga harus dikeluarkan dari bagian pendapatan konsumen muslim, ya. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak muslimah yang sadar untuk mengenakan jilbab, ini ternyata membuat bisnis mode itu juga beralih, ya, beralih untuk menyediakan baju-baju muslimah, ya. Kemudian kebutuhan akan makanan halal, ya. Jadi Islam mengharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, ya. Jadi kebutuhan akan produk-produk yang halal khususnya untuk makanan yang tidak mengandung babi, ya, ini menjadi tinggi, ya. Dan Indonesia sudah mulai mewajibkan, ya, supaya setiap produsen khususnya untuk makanan, ya, industri makan wajib mendaftarkan sertifikat halal MUI. Kemudian adanya larangan riba ini juga mendorong banyaknya bank-bank yang berubah, ya, yang berubah menjadi bank syariah, ya, ataupun barangkali ada yang yang konvensionalnya ada, kemudian yang syariahnya juga ada, ya. Nah, kalau mahasiswa pernah lihat ini Asia dulu, ya. Jadi kalau pernah melihat handphone ini handphone syariah, ya. Jadi di dalamnya ada muatan-muatan keagamaan, ya, sebelum munculnya smartphone, ya, ini, ya. Nah, ini atas dasar kebutuhan kaum muslimin akan media untuk mendukung ibadahnya. Untuk halal sendiri, ya, banyak produk yang sudah terregistrasi halal, ya. Bahkan Wardah sendiri saat ini adalah leader, ya, di bidang kosmetik ini karena salah satu unggulannya adalah bahwa dia certified, ya, dia sudah mendapatkan halal dari MUI untuk produk-produknya, ya. Ini contohnya. Kemudian bank-bank Islam juga sudah banyak, ya, Bank Muamalah, ya, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, gitu, ya. Bahkan banyak bank-bank yang konvensional tadinya beralih menjadi bank syariah karena semakin tingginya kesadaran bagi kaum muslimin untuk tidak menggunakan bank yang menggunakan riba. Bagi agama Kristen dan Katolik sendiri, ya, ada namanya Paskah. Nah, ada 40 hari puasa sebelumnya. Nah, ini tidak boleh mengkonsumsi daging, telur, ya, dan sebagainya, ya. Nah, ini membuat demand akan makanan ini menjadi berkurang, ya. Kemudian pada saat Natal juga ada kebutuhan untuk kado, ya. Jadi ada tradisi di kalangan umat Nasrani untuk saling bertukar kado, saling bertukar makanan, ya. Sehingga terjadi peningkatan konsumsi, ya, untuk makanan ataupun barang-barang yang digunakan untuk
kado ini. Nah, untuk Buddha sendiri sebetulnya ada aturan untuk menjadi seorang vegetarian, tidak mengkonsumsi daging-dagingan ya, tapi memang tidak semuanya ya, masih ada juga yang tidak menjadi vegetarian ya, sehingga kebutuhan akan daging-dagingan ya menjadi rendah ya ketika seorang penganut agama Buddha memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Nah, untuk Hindu sendiri ya, sebagaimana kita ketahui, ini adalah larangan untuk makan daging ya, khususnya daging sapi nih, karena memang daging sapi termasuk salah satu hewan yang dianggap suci ya. Ini ada dalam kitab Parasara ya, Dharma Sastra ya. Jadi kalau Anda ke India, di sana Anda akan menemukan banyak sekali sapi, dan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dikonsumsi ya. Ini ada aturan-aturannya dalam kitab suci agama Hindu ya. Kemudian dampak dari pelarangan untuk mengkonsumsi daging sapi ataupun daging babi ini membuat perusahaan-perusahaan ataupun industri ya makanan siap saji menjadi kurang diminati ya, sangat kurang. Misalkan di India itu hanya sedikit gerainya ya, hanya sedikit gerainya karena tidak membolehkan misalkan burger untuk diisi daging sapi ataupun daging babi, ini tidak boleh ya. Ini membuat bisnis ini menjadi kurang prospektif di sana. Oke, nah itu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya ya event-event ataupun momen-momen hari besar dalam keagamaan yang berimplikasi terhadap barang atau jasa yang dibeli. Misalkan di Bali saja ya, di Bali kebutuhan akan janur kuning sangat tinggi karena digunakan setiap kali ibadah. Kebutuhan akan dupa juga ya tinggi ya, karena digunakan oleh penganut agama Buddha, Hindu untuk ibadah. Kemudian untuk agama Islam juga ada hari raya kurban ya. Pada saat hari raya kurban kebutuhan akan sapi, akan kambing itu sangat tinggi ya. Ini jadi pengusaha ya, baik itu yang UMKM ataupun perusahaan-perusahaan besar ya, mencoba menggunakan agama, pendekatan agama dalam menjual produknya ya. Momen-momen mana saja ya, momen Lebaran, Lunar Day ya, Natal dan sebagainya, itu biasanya disesuaikan ya. Pada saat Lunar Day misalkan ada jeruk ya, ada macam-macam ya, ada macam-macam jenis makanan yang memang adalah khas untuk hari besar keagamaan tersebut ya. Jadi ini bagaimana pelaku usaha memanfaatkan. Baik, barangkali itu saja para mahasiswa sekalian ya. Intinya bahwa agama, aturan-aturan dalam agama ya, pelaksanaan ibadah dalam agama itu berimplikasi terhadap kebutuhan akan barang ataupun jasa ya, dan ini harus disiasati oleh pelaku usaha bagaimana memanfaatkan momen-momen dalam agama ya, hari-hari besarnya untuk bisa menjual dengan lebih banyak lagi ya. Barangkali itu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.